Welcome back everybody to Neutrality Studies. Selamat datang kembali semuanya di Neutrality Studies. Nama saya Pascal Lotas, dan hari ini saya ditemani oleh dua rekan luar biasa saya, Jacob Rapkin dan Jeffrey Sachs. Jeffrey tentu saja berada di Amerika Serikat dan Jacob di Kanada, di Universitas Montreal untuk Jacob dan Universitas Columbia untuk Jeffrey. Keduanya, terima kasih. Both of you, welcome. Thank you. Great. Yang Sang Trudeau. You. And we are meeting today in order to kind of discuss Dan hari ini kita berkumpul untuk membahas sebuah topik yang menjadi perhatian bersama, yaitu Zionisme. Sebenarnya, buku Jacob baru saja diterbitkan dalam bahasa Inggris dengan judul Zionism Decoded in Lats New What Quotes. Jacob, kamu melakukan pekerjaan luar biasa dalam menunjukkan bahwa Zionisme adalah proyek jangka panjang dan bahwa para Zionis beserta berbagai kelompoknya sama sekali tidak merahasiakannya. Mungkin kita mulai darimu, kutipan-kutipan ini. Nahalmen ising standing space in its Zioni mediindu. Lain ko akan minta Jeff untuk menjawab saja. Telling us about Zionism, and then we ask Jeff to react to that. Well, I tried to show in the words of the founder. Nah, saya mencoba menunjukkan melalui kata-kata para pendiri dan para perintis Zionisme seperti apa gerakan itu sebenarnya. Dan banyak orang, terutama di Amerika Utara, tampak kecewa dengan Israel. Seolah-olah dulu itu proyek sosialis yang luar biasa, tentang kesetaraan, dan tiba-tiba berubah menjadi sayap kanan dan fasis. Bagaimana bisa begitu? Pasti karena Bibi Netanyahu, pasti dia penyebabnya. Nah, buku saya menunjukkan bahwa sebenarnya secara pergeseran ke sayap kanan dalam kem politik Israel, Fad, tinggi jelas, hampir seperti Zionisme. Has been clear practically for the whole history of Zionism. Because Zionism is a settler colonialist. Karena Zionisme adalah proyek pemukim kolonialis. Dan sekali lagi, hal itu sangat terbuka tentang hal tersebut. Lembaga keuangan pertama dari gerakan Zionis disebut Jewish Colonial Trust. Tidak mungkin lebih terbuka dari itu. Namun banyak orang tidak ingin melihatnya. Lihat, masalah dengan Israel adalah bahwa semua faktanya ada di lapangan. Kamu bisa melihatnya. Tetapi orang-orang tidak ingin melihatnya karena berbagai macam kecenderungan yang menurut saya sangat positif saleh. Ya, orang Yahudi terbit kan megak abafati. Kampu, smet spreading to it semua, mohon lah, menghalangi panping of objektif dari papardanisme. And more objective look at what Zionism is. Jeff, what do you think is important for Jeff, this, like, menurutmu, appreciation of apa yang just penting Zionism untuk from memahami a proyek long Zionis sebagai term, sesuatu yang like a bersifat panjang dan terus berlanjut, yang terus menimbulkan banyak masalah bagi banyak orang? actually creating a lot of problems for a lot of people. Well, first, let me say that Yaakov Rabkin is. Baik, pertama-tama, izinkan saya mengatakan bahwa Yaakov Rabkin adalah penjelas dan sejarawan terkemuka yang benar-benar brilian dalam topik ini. Jadi bagi semua yang mendengarkan, kalian harus membaca karya Yaakov. Buku barunya, tetapi juga sejumlah buku lainnya, menjelaskan dengan sangat jelas dan saya akan mengatakan dengan kejelasan yang unik latar belakang Zionisme, bagaimana gerakannya muncul, apa kecenderungan ideologisnya, dan mengapa hal itu telah menimbulkan begitu banyak bencana di masa kini. Dan saat kita berbicara, salah satu bencana itu adalah invasi Israel ke Lebanon sekali lagi, serta penghancuran Beirut yang sedang terjadi pada jam-jam ini. In these hours that we're speaking, I think one of the most interesting points of. Saya pikir salah satu hal paling menarik tentang Zionisme adalah bahwa tampaknya ada dua jenis aliran di dalamnya. Yang pertama adalah bahwa dalam beberapa hal ini merupakan gerakan nasionalis khas akhir abad ke-19. Eropa terbakar oleh semangat nasionalisme pada akhir abad ke-19. Setiap kelompok bahasa, setiap kelompok etnis merasa harus memiliki negaranya sendiri. Hal ini akhirnya memecah belah Eropa, menghancurkan kekaisaran multietnis, multinasional, Brand Military seluruh Bowen, Normal du Medrineni, and Smorbersmoin, Ethioteriker. And in World War II. So that's one of the roots. And the other roots are biblical. Dan akar lainnya bersifat biblis. Dan di sana akar biblisnya adalah Zionisme Kristen, yang merupakan pendahulu dari Zionisme Yahudi, seperti yang telah dijelaskan oleh Yaakov. Namun hal ini sangat penting, karena
Tema besar dalam sejarah Barat yang melintasi berabad-abad kolonialisme pemukim adalah gagasan tentang Israel baru, Yerusalem baru. Dan Amerika didirikan berdasarkan prinsip itu. Amerika Serikat sebelum menjadi Amerika Serikat terdiri dari para pemukim Puritan Inggris yang melihat diri mereka sebagai Israel baru. Gagasan menaklukkan tanah baru atas nama Tuhan adalah gagasan Barat. Tentu saja ada kesamaan di wilayah lain di dunia. Tetapi ini adalah gagasan Barat yang bersifat Kristen. Dan Zionisme pada dasarnya juga merupakan gagasan Barat yang Kristen, baik bersifat nasionalis maupun biblis. Western idea as well. It's both nationalist and biblical. The Jews that started Zionism as Yaakov. Orang-orang Yahudi yang memulai gerakan Zionisme, seperti yang dijelaskan oleh Yaakov, pada akhir abad ke-19, tidak membaca Alkitab dengan cara yang sama. Mereka bahkan tidak selalu membaca Alkitab sama sekali. Mereka adalah kaum nasionalis yang berusaha mengatasi ketiadaan negara fisik dan mengatasi antisemitisme di Eropa Tengah atau di Kekaisaran Rusia. Namun, para Zionis Kristenlah, yang membawa ada sebuah bangsa, itu yang tidak menjanjikan bangsa itu. Dan saya tidak akan menggunakan istilah yang tadinya ingin saya pakai dalam suatu aliran gagasan yang sangat khas dari abad ke-19 yang disebut dispensasionalisme atau dispensasionalisme premilenial. Muncul sebuah konstruksi sekali lagi. Saya tidak akan menggunakan bahasa yang bisa disalahartikan sebagai merugikan atau merendahkan. Tetapi ini adalah seperangkat gagasan yang sangat khusus, yang mencakup kembalinya orang-orang Yahudi untuk membangun kembali tanah itu, agar akhir zaman dapat tiba, dan agar kedatangan kedua Kristus dapat muncul di Armageddon, berdasarkan pembacaan kitab Wahyu dan suatu teologi baru yang muncul di Britania dan Amerika Serikat pada abad ke-19. Nah, saya tulis senyum average Howard, dan kemudian saya akan nulis game Port Ford. Iber kubinnya memiliki dua bentuk Zionisme, saling. Kita memiliki Zionisme Yahudi, dan kita setting Zionis Kristen. Ada meter ber. I think that's all we need to see. And their partners. You don't even know who's in the lead. The United States partnering with Israel is. Kemitraan Amerika Serikat dengan Israel saat ini dipimpin oleh sekelompok orang yang dipengaruhi oleh Zionisme Kristen ekstrem. Duta Besar Amerika Serikat untuk Israel, Mike Huckabee, yang merupakan seorang Baptis Selatan dan berdasarkan semua bukti, seorang dispensasionalis premilenial, mengatakan beberapa minggu lalu, tepat sebelum perang agresi yang sedang berlangsung oleh Israel dan AS, bahwa Israel memiliki seluruh tanah itu, berhak atas seluruh wilayah dari Sungai Nil hingga Sungai Efrat. Berdasarkan menurut saya, penafsiran teologis yang meragukan terhadap Kejadian pasal 15. Dan berdasarkan hal itu, muncul pandangan bahwa di dunia kita saat ini, Israel memiliki hak atas seluruh wilayah tersebut. Israel bertindak berdasarkan pandangan itu, karena sebagian dari pemerintahan Israel sekarang dipengaruhi oleh Zionisme biblis Yahudi, yang berbeda dari Zionisme 100 tahun yang lalu. Israel stinks straisin Yerkov. Tis memahave theme with them burying bears wine stuff. Well, Sray, do you respect me? He knows all of this better than I do, so I turn it back over to you. Hey, very brief intermission because I was recently banned from YouTube, and although I'm back, this can happen anytime again. So please consider subscribing not only here, but to my mailing list on Substack. That's pascalotta.substack.com. The link's going to be in the description below, and now back to the video. Yeah, I would like to add to what Jeff just said. Ya, saya ingin menambahkan apa yang baru saja dikatakan Jeff, bahwa pasukan Amerika yang terlibat dalam perang melawan Iran sedang terpapar pada gagasan yang sama. Gagasan bahwa mereka sedang membawa akhir zaman, bahwa Trump diurapi oleh Kristus untuk mengumpulkan semua orang buangan, semua retorika itu. Dan ini bukan sekadar retorika, orang-orang benar-benar mempercayainya. Saya melihat wawancara dengan Duta Besar Resmi Amerika di Yerusalem, meskipun saya meragukan negara mana sebenarnya yang ia wakili, Israel atau Amerika Serikat. Ia mengatakan dengan sangat jelas bahwa baginya ada hak Alkitabiah, hak yang diberikan oleh Tuhan untuk menduduki seluruh tanah itu. Saya pikir sangat berbahaya bahwa meskipun ada pemisahan antara gereja dan negara di Amerika Serikat, pasukan federal sedang didoktrinasi dengan cara seperti ini. Tapi sekarang kibin, itu semua beri Trent Mum.
Sejauh sanis mensbituania hal ini. As far as I can say, in American society these days. And very important American commentators Dan, have been Anda talking tahu, about para this komentator recently Amerika because yang it was sangat pointed out berpengaruh by telah the, membicarakan hal ini. by one of Baru the, hari like, ini, the ada email yang dikirim Prime oleh Prime Group Foundation di US AS kind of monitors yang memantau these, aliran-aliran trends keagamaan di inside dalam the army. militer. And Kolonel Colonel Lawrence Wilkerson adalah anggota Dewan Yayasan tersebut, dan ia menulis email yang memperingatkan semua orang betapa berbahayanya hal ini. Karena bukan hanya Menteri Perang, Pete Hegseth, yang mewakili aliran Zionis Kristen, pengaruhnya menjalar hingga ke jajaran militer, dan itu sangat berbahaya. Pascal Lotas, karena Anda telah lama mempelajari Zionisme, dua aliran ini, Zionisme Yahudi dan Zionisme Kristen, mana di antara keduanya yang sebenarnya lebih besar? Dan mengapa versi Kristen kini begitu mengakar kuat di berbagai cabang pemerintahan AS? In these different branches of the US government. Well, I'll quote Pastor Hagee, who is one of the Baik, leaders saya akan of mengutip the Pastor United Hagee, States. salah satu pemimpin kaum Zionis Kristen di Amerika Serikat. 50 million Beberapa tahun lalu, ia mengatakan bahwa ada 50 juta Zionis Kristen di AS. there are 15 Ada 15 juta orang Yahudi di seluruh dunia, termasuk bayi dan orang tua seperti saya. Jadi, Anda bisa melihat kelompok mana yang lebih besar. Dan Amerika Serikat bukan satu-satunya tempat di mana mereka ditemukan. Zionisme Kristen juga sangat kuat di Brasil, Guatemala, beberapa bagian Afrika, Mavri Selatan. Ini populisme yang sangat penting. Sementara Zionisme Yahudi justru bersulangat. Is splitting Jews, and as you know, just the most recent example Dan seperti yang Anda in the tahu, election contoh of terbaru the adalah terpilihnya wali kota baru New York, yang secara terbuka anti-Zionis dan sangat kritis terhadap Israel. Sekitar sepertiga dari suara berasal dari komunitas Yahudi. Jadi bisa dilihat bahwa beberapa orang berkata, ya meskipun begitu, tidak, saya tidak akan mengatakan meskipun begitu. Justru karena itulah dia mendapatkan suara dari pemilih Yahudi. Jadi komunitas Yahudi sangat terpecah, dan semakin kekerasan berlanjut di Asia Barat, dengan Israel sebagai pelaku dan penginisiasinya. Hari ini, Anda benar-benar tidak bisa menyangkalnya, bahkan jika Anda mau. Israel kehilangan dukungan dari kalangan Yahudi dan, sampai tingkat tertentu, dari kalangan Zionis Kristen. Dan hal itu mungkin menjelaskan mengapa Netanyahu begitu terburu-buru memulai perang. Netanyahu was in such a rush to start a war. Please. Yeah, Tolong. Ya, saya ingin menambahkan sekali lagi berdasarkan pengajar Jakob pada kami tentang asal-usul Zionisme Yahudi yang berawal dari akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, gerakan-gerakan keagamaan utama dalam Yudaisme di Amerika Serikat dan di Eropa umumnya menentang gagasan Zionis. Para pemimpin Zionis yang paling terkenal adalah Herzl, bersifat nasionalis dan sekuler, dan pada tahap itu mereka tidak mempromosikan tujuan yang bersifat alkitabiah, melainkan tujuan nasionalis. Bahwa setiap bangsa, untuk melindungi dirinya sendiri, harus memiliki negara bangsanya sendiri. Itulah gagasan nasionalisme, bukan bahwa Anda adalah sebuah bangsa yang hidup, misalnya di dalam Kekaisaran Habsburg atau Kekaisaran Romanov dengan segala keragaman etnisnya, melainkan bahwa Anda memerlukan negara Anda sendiri. With the multi-ethnicity, but you needed your own state. And that was true whether you were Serbs or... Dan itu berlaku baik Anda orang Serbia, Kroasia, Ceko, Bulgaria, Slovakia, dan seterusnya. Dan itulah aliran Zionis Yahudi sekuler. Para rabi berkata tidak. Dan menurut saya ini benar-benar menarik bagi saya. Anda tahu, saya tumbuh sebagai orang Yahudi Amerika sekuler, tetapi jelas dalam gaya Yudaisme rabbinik. Ya, karena pada dasarnya, Anda tahu, dengan bar mitzvah saya dan sebagainya, ini berada dalam tradisi rabbinik standar, meskipun dalam kasus saya sendiri, di komunitas saya, tidak dalam arti yang sangat religius. Namun dalam ajaran rabbinik, gagasan tentang Yudaisme selama kira-kira hampir 2000 tahun atau 1900 tahun adalah hiduplah di tempat Anda berada, taati perintah Tuhan, berperilakulah dengan baik, jangan membuat terlalu banyak kekacauan. Don't make too much mess, and you don't go back to. Dan kamu tidak kembali ke tanah suci atau tanah yang dijanjikan. Itu urusan yang akan ditentukan oleh Mesias.
Itu sesuatu yang bisa kamu ingat dalam doa atau perayaanmu sepanjang tahun, tapi bukan sesuatu yang menjadi agenda politik yang bisa dijalankan. Dan di Amerika Serikat kami memiliki beberapa gerakan keagamaan yang disebut gerakan reformasi, yang paling tidak religius, hingga Yudaisme ortodoks, dan sesuatu di antara keduanya. Cara saya dibesarkan oleh Judaisme konservatif. Namun semua aliran ini sama kita mengetahui berdahulu befleeds, Rubrega streng terhadap these Tolstoy Tucci report. It's not us, Israel or the Holy Land or whatever. We're Americans, and even when the Balfour Declaration was Bahkan ketika deklarasi Balfour dikeluarkan untuk menciptakan tanah air bagi orang Yahudi di bawah naungan Kekaisaran Britania, yang pada saat itu belum memiliki kendali atas tanah yang dijanjikannya, sebuah manuver khas Britania. Bahkan saat itu ada satu orang Yahudi di kabinet yang berkata, yang menulis, "Saya menentang ini. Saya orang Britania. Ini bukan tanah air saya. Tanah air saya adalah Britania. Dan ini akan menimbulkan kekacauan. Menisai sumber nasionalis dari negara lain. Saya dari Britania. Tegaskan Zionis ini sebagai sekolah seberperjuangan sor bangsa Yahudi." as the great cause of the Jewish people. Quite So different I from mean, this. if I may interrupt. Benar sekali. Jika saya boleh menyela dan menambahkan, tidak, Anda memang seharusnya. Montagu, yang menulis ini, anggota kabinet Inggris yang beragama Yahudi, menulis suratnya yang memprotes deklarasi Balfour dengan judul Tuduhan terhadap kabinet Inggris atas antisemitisme. Ia menuduh mereka antisemit karena bersikap Zionis. Karena bersikap Zionis, sesuatu yang hari ini tampak seperti oksimoron. Padahal tidak, karena bahkan Herzl menulis dalam buku hariannya bahwa para antisemit akan menjadi teman dan sekutu terbaik kita. Dan sekali lagi, jika Anda melihatnya secara objektif, jika boleh saya katakan demikian, para antisemit ingin menyingkirkan orang Yahudi dimanapun mereka berada, dan para Zionis ingin membawa mereka ke Palestina. And Zionists want to bring them to Palestine. Their interests combine. And it's not Kepentingan mereka saling berpadu. Dan bukan kebetulan bahwa misalnya pada tahun 1930-an di Jerman, kaum Zionis menjalin semacam kerjasama dengan otoritas Nazi yang ingin menyingkirkan orang Yahudi. Sementara kaum Zionis berusaha menunjukkan bahwa Palestina adalah tempat yang baik bagi orang Yahudi untuk pergi. Kami memiliki banyak bukti. Buku saya tidak memiliki ilustrasi, tetapi ada satu peristiwa yang menurut saya sangat penting. Ada sebuah film Israel berjudul The Flat. Film itu menceritakan kisah seorang perwira SS pada tahun 1934 atau 1935 yang mengunjungi Palestina bersama Ketua Federasi Zionis Jerman dan kemudian menulis artikel yang sangat memuji tentang hal itu di surat kabar SS. wonderful articles in the SS newspaper. And on the occasion of that visit, Dan pada kesempatan kunjungan itu, sebuah medali dicetak dengan lambang swastika di satu sisi dan simbol Zionis bintang bersudut 6 di sisi lainnya. Jadi itu adalah bagian dari sejarah. Dan hari ini, hal itu sangat menarik. Seorang rekan saya mengamati bahwa jika 100 tahun yang lalu, seseorang berkata kepada seorang Yahudi, "Kamu tidak pantas berada di sini, kamu seharusnya berada di Israel," dia akan dianggap sebagai antisemit. Hari ini, karena alasan yang aneh, ketika seseorang berkata, "Ya, saya tidak ada hubungannya dengan Israel, saya orang Amerika," tanggapannya adalah, "Oh tidak, kamu antisemit. Kamu menyangkal hak bangsa Yahudi untuk menentukan nasib sendiri." Jadi ada pembalikan yang sangat menarik tentang apa itu antisemitisme. Dan menurut saya, kebetulan hal ini sangat berbahaya. And I think, incidentally, it's very dangerous. The camouflage, and just as if I could add, Kau tahu tentang kamuflase itu. very, Dan jika boleh aku tambahkan, dengan Montagu dalam suratnya yang sangat luar biasa itu, aku merasakan hal yang sama persis. Perasaan yang benar-benar dari hati ketika Israel merevisi Undang-Undang Dasarnya pada tahun 2012 dan menyatakan bahwa Israel adalah negara bangsa bagi orang Yahudi. Reaksiku saat itu adalah, bagaimana bisa kalian berani? Bagaimana kalian bisa mengatakan hal seperti itu? Aku bukan warga negara Israel, dan kalian bukan negaraku. Aku warga negara Amerika Serikat. Jadi sikap yang begitu menganggap diri berhak itu benar-benar dirasakan oleh orang Yahudi. Dan itulah sebenarnya reaksi awalnya.
Dan menurutku hal itu kini kembali menjadi reaksi utama, atau setidaknya reaksi yang sangat menonjol hari ini. A very prominent reaction again today. Well, and the danger of it, as you could see, Nah, bahayanya, seperti yang bisa Anda lihat, adalah semakin banyak serangan terhadap orang Yahudi dan lembaga-lembaga Yahudi karena apa yang dilakukan Israel. Tentu saja, beberapa Zionis Yahudi turut berperan dalam hal itu. Mereka memasang bendera Israel di depan sinagoga atau lembaga Yahudi mereka dan berkata, "Kami mendukung Israel." Nah, dalam kasus seperti itu, Anda bisa mengharapkan reaksi semacam ini. Bukan berarti siapapun boleh membenarkannya, tetapi banyak orang yang terkejut dengan apa yang dilakukan Israel, tidak menemukan cara protes yang lebih dapat diterima selain cara kekerasan ini. Seperti yang baru saja kita lihat di Michigan, terutama dalam budaya yang sangat keras, jika boleh saya katakan, dari masyarakat Amerika. Of American society. May I just ask, because the intention is also... Boleh saya bertanya, karena tujuannya juga, mungkin dalam 15 menit terakhir, untuk membicarakan sedikit tentang arah gerakan Zionisme, dan kemana Anda melihat gerakan ini atau gerakan-gerakan ini akan menuju. Ini lebih dari satu, setidaknya ada dua aliran, bukan? Dan saya tahu, Yakov, Anda juga membedakan di dalam Israel, ada aliran lain yang non-Zionis. Tapi jika kita melihat dua aliran ini, menurut Anda kemana arahnya? Mungkin Jeff dulu. Anda tahu, banyak pembicaraan. Dan John Mearsheimer tentu saja menulis buku yang sangat penting tentang lobi Israel, bukan? Jadi pertanyaannya, jika kita membedakan antara dua aliran Zionisme ini dan antara orang-orang yang melobi untuk Israel, siapa sebenarnya yang melobi untuk Israel? Siapa lobinya? Apakah itu terutama kaum Zionis Kristen, Zionis Yahudi? Apakah itu kaum nasionalis Israel? Bagaimana pandangan Anda dan kemana Anda melihat arah pergerakannya? Jeff dulu, lalu Yakov. Ya, oh maaf, itu saya scan. Yeah, I was going to say American politics should be understood. Ya, saya akan mengatakan bahwa politik Amerika harus dipahami sebagai politik kelompok kepentingan. Dan politik Amerika telah menciptakan metode untuk menguasai negara. Sistem politik Amerika pada dasarnya adalah habiskan banyak uang dan Anda bisa menentukan kebijakan di sektor Anda. Ini adalah sistem yang sangat korup. Jika seseorang, semoga saja, menulis buku teks ilmu politik pada abad ke-22, seperti kita dulu membaca tentang Rotten Boroughs, di Inggris saat masih korup dan kekebase, bertanya-tanya board marakin di mana tua parlemen yang berdasar dimiliki oleh satu tuang satu brand yang sebawar. Aristocrat or so forth. We have a very corrupt political system, legalized. Kita memiliki sistem politik yang sangat korup, korupsi yang dilegalkan, bisa dibilang begitu. Uang besar, pengaruh besar. Jadi kamu bertanya, apa sebenarnya lobi Israel atau lobi Zionis itu? Sebenarnya itu merupakan campuran dari beberapa hal. Sebagian, ini adalah bentuk keterlibatan langsung Israel dalam politik AS. Karena ada banyak uang dan upaya dari Israel, titik. Saya cukup yakin bahwa Epstein adalah agen Mossad, misalnya jelas merupakan aset Israel yang beroperasi di Amerika Serikat. Oke, masih ada keraguan tentang hal itu, tapi saya sendiri tidak terlalu meragukannya. Saya pikir ini cukup jelas bahwa dia adalah seseorang yang dimanfaatkan oleh Israel. Somebody being used by Israel. And the evidence for that, by the way, is... Dan buktinya, omong-omong, bukan hanya bukti tidak langsung bahwa Ehud Barak yang pernah menjadi kepala intelijen militer adalah teman dekatnya, tetapi juga fakta bahwa Epstein menampilkan dirinya di seluruh dunia seolah-olah sedang membuat kesepakatan atas nama Israel. Dan jika dia bertindak sendiri, pihak Israel pasti sudah menghentikannya. Percaya deh, mereka tidak menghentikannya. Jadi faktanya dia beroperasi atas perintah seseorang. Oke, itu contoh pengaruh langsung dari Israel. Lalu ada uang besar dari kalangan Yahudi. Dan memang ada orang Yahudi yang merupakan Zionis. Dan memang ada miliarder Yahudi yang merupakan Zionis. Dan mereka menggelontorkan banyak uang untuk hal ini. Sama seperti banyak dari kita yang bukan miliarder Yahudi, bukan Zionis, dan yang merasa sangat muak dengan apa yang dilakukan Israel saat ini. So if it's today's Zionism,
Jadi kalau itu Zionisme masa kini, ya Tuhan tidak mungkin. Jadi ini adalah aliran kedua yang jelas penting. Dan ini penting karena orang-orang ini sangat berpengaruh. Miriam Adelson, janda dari Sheldon Adelson, seorang pengusaha kasino besar. Dia jelas memiliki pengaruh. Ada ratusan juta dolar yang diberikan kepada Trump. Dan jika ada satu hal yang Trump cintai itu adalah uang. Mungkin itu prioritas utamanya, cinta mendalamnya. Dit menstaleis por hal-hal lain. Jadi dari disles berpikir, Maba Trump yang giling into a rego. He calls her out on occasions. Miriam, how am I doing? He's completely with his eye on the money. Dia sepenuhnya berfokus pada uang. Dan ada juga uang besar lainnya yang terlibat. Kamu tahu, mereka harus mengambil alih TikTok karena TikTok menampilkan gambar-gambar dari Gaza. Jadi Larry Ellison dari Oracle, ya, anaknya membeli TikTok. Ini jelas bagian dari lobby. Lalu ada sisi lobby Kristen. Itu bukan hanya soal banyaknya suara, omong-omong, mungkin 30% hingga 40% dari basis pemilih Trump, jadi tidak kecil. Zionisme Kristen Protestan Evangelis itu juga soal uang. Gereja jadi stereotip banyak uang. Hagee menggalang dana through Ted Cruz. He raises money for Ted Cruz. Ted Cruz perhaps could. Mungkin Ted Cruz sama sekali tidak peduli dengan Israel, tetapi dia peduli dengan Haiti, dan Haiti yang membiayainya. Dan Ted Cruz menempatkan orang-orang berpengaruh ke dalam Dewan Keamanan Nasional dan tempat-tempat lain yang pada dasarnya beberapa di antaranya bahkan memiliki kewarganegaraan ganda. Secara harfiah warga negara Israel dan AS yang menangani urusan Timur Tengah di pemerintahan AS. Jadi AS adalah negara yang sangat terbuka. Negara ini sepenuhnya digerak oleh kelompok kepentingan, dijual kepada penawar tertinggi. Kamu tahu, saya yakin jika dunia Arab bersatu dan membentuk lobi Arab serta menggelontorkan 10 miliar alih-alih 2 miliar, mereka mungkin bisa membeli banyak pengaruh dalam politik AS. They could probably buy a lot of U.S. politics. I'm not recommending this. I hate the American political system. Pertanyaan naik di sini. Saya benci sistem politik Amerika seperti samperang. Tapi ini menarik. Tidak begitu sulit untuk membelinya. Dan satu catatan aja. Politisi kita luar biasa murah. Mereka benar-benar murah. Kita adalah ekonomi senilai 30 triliun dolar. Dengan banyak triliun dolar dalam PDB. Kita adalah mesin perang senilai 1,5 triliun dolar. Namun, beberapa ratus juta seringkali sudah cukup untuk membeli kendali atas sektor yang diinginkan. Jadi ini benar-benar operasi yang aneh. Rakyat Amerika menentang semua ini. Mereka menentang perang ini. Mereka berpihak pada Palestina dibanding Israel. Tapi sejauh ini, uang berbicara lebih keras. Ya, dan kalau kamu mengatakannya seperti itu, kamu benar-benar mendapatkan hasil yang sepadan dengan uangmu di Amerika Serikat. Begitulah, sayangnya. Tapi Yakov, kalau kamu ingin menanggapi hal itu, dan mungkin juga memberitahu kami pandanganmu tentang kemana arah gerakan politik Zionisme. Well, I think Zionism has been moving. Ya, saya pikir Zionisme telah bergerak dari kiri yang mencolok, karena dulu sangat sosialis, dengan kibbutz dan sebagainya, ke arah kanan yang fasis. Dan ini tidak ada hubungannya dengan kepribadian orang-orang yang terlibat. Saya pikir ini adalah evolusi yang sangat alami dari sebuah gerakan politik yang didasarkan pada diskriminasi, pada nasionalisme etnis. Dan di sini penting untuk membedakan antara nasionalisme etnis dan nasionalisme sipil. Karena dalam sistem nasionalisme etnis, seperti dalam antisemitis, Anda tidak dapat mengubah identitas Anda. Dengan kata lain, Anda lah termasuk atau tidak termasuk. Anda bisa mengubahnya. You cannot change it. I would say that saya akan mengatakan bahwa kekerasan yang telah kita saksikan di Timur Tengah, di Asia Barat selama 80 tahun terakhir sebagian besar berkaitan dengan Zionisme. Tidak sepenuhnya, tetapi sebagian besar. Karena Anda harus mengendalikan populasi yang secara alami tidak bahagia. Anda menggusurnya, mengasingkannya, mendiskriminasi, dan sekarang Anda menundukkannya pada genosida. Tentu saja, mereka tidak akan bahagia. Tentu saja ada perlawanan. Namun, perlawanan ini tidak dianggap sah atau bahkan logis oleh Israel. Mereka mencoba membingkainya sebagai antisemitisme.
saya akan mengatakan bahwa jika Tiongkok telah menginvasi Palestina, Anda akan melihat reaksi yang persis sama, atau jika orang Swiss memutuskan menginvasi Palestina. Or the Swiss decided to invade Palestine, you would have anti-Swiss sentiment. So Akan ada sentimen anti-Swiss. Jadi, saya pikir semua ini harus dijelaskan dengan jelas. Dan, ya, kalau boleh, buku kecil saya yang lain yang disebut Jeff, itu membahas tentang penolakan orang Yahudi terhadap Zionisme. Lihat, sangat penting untuk memahami bahwa apa yang terjadi di kalangan orang Yahudi juga bersifat logis. Saya akan mengatakan, ya, saya tidak punya data sosiologis. Tetapi, semakin tinggi pendapatan seorang Yahudi, semakin besar kemungkinan dia menjadi seorang Zionis. Dan itulah sebabnya ada orang seperti Adelson dan lainnya. Mungkin hal itu tidak ada hubungannya dengan identitas Yahudi, tetapi ada kelompok lain yang sangat penting yang menjadi bagian dari lobi tersebut. Para produsen senjata. Israel sangat penting baik sebagai konsumen maupun produsen senjata. And as a producer of arms. And there is very close connection. Dan ada hubungan yang sangat erat antara produsen senjata Amerika dan Kanada dengan Israel. Ini adalah bagian yang sangat penting dari masyarakat, karena merupakan salah satu sektor terkaya dalam perekonomian. Jadi evolusi Zionisme ke arah fasisme sepenuhnya dapat diprediksi. Dan saya akan mengatakan bahwa hal ini tentu saja bukan hanya tentang Bibi Netanyahu, atau Smotrich, atau Ben Gvir, yang sering disebut oleh orang-orang yang mengatakan betapa mengerikan mereka membawa Israel ke arah yang. Saya tidak akan mengatakan demikian. Saya akan mengatakan bahwa mereka mewujudkan kecenderungan menuju fasisme itu yang sudah ada sejak awal. Dan mungkin kita juga harus memperhatikan waktu. Jeff, Deacon mengambil 2 menit untuk menyampaikan pemikiran penutupmu. Lalu dunia terakhir akan diberikan kepada Yaakov. 2 minutes go to Yaakov. Excellent. Very briefly, this point that Yaakov made about Luar biasa. Secara singkat, poin yang disampaikan Yaakov tentang reaksi rakyat Palestina dan reaksi para penganut agama sejenis di dunia Arab adalah bahwa perlawanan terbentuk. Dan pada dasarnya, sejak tahun 1996, ketika Netanyahu pertama kali menjadi Perdana Menteri, ia membawa bersama penasihat-penasihat Amerikanya doktrin Clean Break. Doktrin Clean Break menyatakan bahwa Israel Raya akan menguasai seluruh Palestina. Tidak akan pernah ada negara Palestina. Namun yang lebih penting, sebagai tanggapan terhadap gerakan perlawanan seperti Hamas, Hezbollah, atau lainnya, respons Israel adalah menggulingkan pemerintahan di Timur Tengah yang mendukung gerakan-gerakan perlawanan tersebut. Itulah wawasan Netanyahu, jangan melawan perlawanan, tapi lawan pemerintah yang mendukung mereka. Jadi Israel telah berada dalam rangkaian perang sejak tahun 1996. Dan Wesley Clark terkenal karena mengatakan kepada kita tentang 7 perang yang akan dilancarkan oleh AS. Ini pada dasarnya adalah perang AS-Israel, dan daftar itu mencakup Libya, Sudan, Somalia, Lebanon, Suriah, Irak, dan Iran. Dan sekarang, kita berada di sini, kita telah mengalami beberapa perang kecil dengan Iran. Ini seharusnya menjadi perang besar. Jadi inilah akibat logisnya. Kamu menindas para pemukim kolonialmu, kamu menyingkirkan penduduk lokal, muncul perlawanan, perlawanan itu memiliki sekutu di tingkat regional, dan akhirnya kamu terjebak dalam perang regional. Dan inilah bencana yang kita alami. Yatsdeh, Miafat. Well, I think it's important to distinguish. Saya rasa penting untuk membedakan antara Zionisme sebagai gerakan politik dan Yahudi serta Yudaisme yang bisa dianggap sebagai agama atau kelompok etnis, tergantung bagaimana kita memandangnya. Karena kebingungan ini sebenarnya menguntungkan Israel dan Zionisme. Para pemimpin Israel, baik yang berhaluan sosialis seperti Shimon Peres maupun Bibi Netanyahu, atau siapapun yang datang kemudian, akan meyakinkan Anda bahwa Israel mewakili seluruh bangsa Yahudi. Bagi Israel, itu adalah sumber legitimasi. Bagi orang Yahudi, itu adalah sumber rasa malu dan ketidakamanan. Jadi sangat penting untuk melihat bahwa Israel tidak hanya gagal membawa amanan bagi orang Yahudi, padahal itulah yang dijanjikan oleh gerakan Zionis. That's what the Zionist movement was promising. In fact,
the most insecure place for a Jew to live. Sebenarnya, tempat paling tidak aman bagi seorang Yahudi untuk tinggal saat ini, menurut saya, adalah Israel. Namun hal itu juga membawa rasa tidak aman bagi orang Yahudi di Michigan, di California, di Montreal, dimanapun mereka tinggal. Anehnya, tidak demikian di Teheran, karena orang Yahudi di sana tidak mengidentifikasi diri dengan Israel. Dan pemerintah Iran yang anti-Zionis sangat tahu bagaimana membedakan antara orang Yahudi dan Zionisme. Anda tahu, saya pernah ke Iran. Saya bahkan menulis berstreng Yudiin, T-Uthri Sedih di internet. Dan fikir mereka di Gigaton al-Wata kan Israel terhadap negara. They are not harmed by what Israel is doing to that country. And I think this is like a fundamental insight. Dan saya pikir ini adalah wawasan mendasar dari semua karya Anda, Jacob. Yudaisme adalah agama yang indah, cinta damai, dan penuh kebijaksanaan. Sedangkan Zionisme adalah gerakan politik yang sangat bermasalah dalam berbagai bentuk, melibatkan orang Kristen dan Yahudi, tetapi juga melampaui itu. Jadi tolong semuanya, kita harus mencintai orang Yahudi dan bekerja pada isu Zionisme. Ya, dan jangan pernah membenci siapapun dalam keadaan apapun. Tolong, itu hanya menyakiti. Saya ingin berterima kasih kepada berdua atas penjelasan yang luar biasa ini. Jeffrey Sachs, Jacob Rapkin, terima kasih atas waktu Anda hari ini. Jeffrey Sachs, Jacob Rapkin, thank you for your time today. Var beis, temidi, smash a few, tussith. Thanks. Migauti.